tersangka berhasil dibekuk oleh tim Landak Satreskrim Polres Musirawas selama lebih kurang 2 minggu di September tahun 2021. 22 tersangka dari 12 laporan polisi itu meliputi pencurian dengan pemberatan, perjudian, pembakaran lahan, penyeludupan lobster, dan pembunuhan. Hal tersebut terungkap saat press rilis dipimpin Kapolres Musirawas AKBP Efrenedi didampingi Kasat Reskrim AKP Alex Andrian, Kasat Intelkam AKP Aminuddin dan KBO Satreskrim Ibda Ihsan serta tim Landak Satreskrim Polres Musirawas di halaman Mapolres Musirawas pukul 9 waktu Indonesia Barat Senin, tanggal 27 September tahun 2021. AKBP Efrenedi menjelaskan tangkapan 22 tersangka dari 12 laporan polisi, meliputi perkara curas, perjudian, pembakaran lahan, penyeludupan lobster, dan pembunuhan. Untuk penyelundupan 70.000 lobster, berkat kerjasama dengan intelijen dan berhasil menggagalkan penyeludupan bibit lobster. Kita berhasil menggagalkan sekira 70.000 bibit lobster, ya. Pada hari Kamis kemarin, sekira pukul 3:30 sore, kita langsung saya pimpin untuk penggerebekan, kemudian kita berhasilkan amankan pelaku dan barang bukti yang ada dengan gerakan cepat karena kita ini jarak dengan laut itu cukup jauh, sedangkan estimasi waktu daya tahan dari bibit lobster tersebut sangat singkat. Berkat dukungan dari BKSDA Lahat, sore itu juga kami koordinasi dan malam itu juga tim saya perintahkan berangkat ke Bengkulu, koordinasi dengan BKSDA Bengkulu, kita utamakan penyelamatan sumber kekayaan alam kita ini, ya. Sehingga malam itu juga selesai kita penyisihan barang bukti untuk keperluan penyidikan bersama-sama dengan BKSDA Lahat dan Bengkulu, kita lepas liarkan ke laut kita. Karena tujuan kita tentunya adalah menyelamatkan benih lobster ini. Kemudian dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ini juga kita juga melakukan pengungkapan karhutlah. Rekan-rekan tahu bahwa Kabupaten Musirawas ini di Provinsi Sumatera Selatan termasuk 10 kabupaten yang menjadi atensi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, pengungkapan perkara karhutla yang merupakan pelanggaran yang bisa diancam pidana, karena Musirawas termasuk 10 atensi karhutla. Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan tim Landak Polres Musirawas juga berhasil mengungkap perkara penganiayaan hingga terjadi pembunuhan dan dipimpin Kapolres Musirawas langsung di Desa Ewonokerto. Kapolres Musirawas AKBP Efrenedi menegaskan anggota Polres Musirawas tidak akan segan-segan melakukan tindakan kepada para pelaku kejahatan, akan lebih baik berhenti melakukan aksinya dan menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas. Lalu untuk perkara pembunuhan, dijelaskan Kasat Reskrim Polres Musirawas, AKP Alex Andrian, korban pembunuhan adalah mahasiswi bernama Wulan Novia, 22 tahun, warga Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Tersangka, Bagus Triatmaja, 23 tahun, warga Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Pembunuhan terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Kemudian tersangka berhasil ditangkap Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini sudah kenal kurang lebih beberapa bulan. Kemudian mereka sudah sering berkomunikasi 1 bulan terakhir, dan untuk melakukan, mohon maaf, persetubuhan itu sudah dilakukan 3 kali sebelumnya. Menurut keterangan dari tersangka, itu dengan bayaran Rp200.000 3 kali ini, 200. Jadi yang terakhir kemarin mereka berkomunikasi lagi pada hari Rabu malam, janjian untuk ketemu. Menurut informasi dari tersangka, keterangan tersangka, bahwa saat itu si korban sedang membutuhkan uang. Kebetulan langsung berkomunikasi dengan diduga pelaku. Kemudian mereka bertemu dengan janjian ketemu di di Wisma Pioner. Di sana dijemput oleh pelaku dengan menggunakan kendaraan R2 sepeda motor milik pelaku. Itu barang bukti sudah kita amankan, pada R2-nya Scoopy itu. Kemudian dijemput, langsung diajak ke TKP di daerah Tugumulyo itu. Di sana pelaku sempat, mohon maaf, berhubungan badan dengan korban. Kemudian setelah itu, terkait dengan uang yang diminta oleh
korban minta ditambah, pelaku tidak punya uang, kemudian terjadi adu argumentasi dan cekcok mulut. Saat itu juga pelaku hilap, kemudian langsung mencekik dan menutup muka dari korban dengan menggunakan bantal dan spray. Jadi awalnya dicekik berdasarkan visum mayat dari rumah sakit karena ada bekas jeratan di lehernya. Untuk ancaman hukumannya masih sedang kita dalami apakah ini dengan sengaja sudah ada dengan perencanaan. Kalaupun dengan sengaja dan perencanaan maka maksimal 20 tahun. Spontan emosi gila coba gara-gara bisa ya karena kan dari itu tahu gawe kau apa dek? Kerja? Buruh pak, iya. Buruh apa? Bangunan atau apa? Tidak, bantu kakak, kadang bantu kakak antar ikan tuh naik ikan, ada ikan Masih bujangan? masih pak Nyesel lah dek? bisa pak